Mbappe cedera parah, Belgia disikat Slovakia, Lukaku apes, UEFA beri sanksi seorang YouTuber. Winger Juve masuk radar Bayern Munchen, Ramos resmi berpisah dengan Sevilla. Rumania mengalahkan Ukraina dalam pertandingan grup E Euro 2024 di Munich Football Arena, Jerman, Senin 17 Juni 2024. Laga Rumania versus Ukraina berakhir dengan skor 3-0. 3 gol kemenangan Rumania dicetak oleh Nicolae Stanciu di menit 29, Razvan Marin di menit 53, dan Denis Dragos di menit 57. Sementara di laga lain, timnas Belgia dibuat bertekuk lutut oleh timnas Slovakia di matchday 1 grup E Euro 2024 di Frankfurt Arena. Gol Slovakia sendiri dihasilkan oleh Ivan Škrans di menit ke-7. Hasil ini membuat Slovakia menempati peringkat kedua klasemen sementara grup E Euro 2024 di bawah Rumania. Sementara itu Belgia ada di peringkat 3. Timnas Prancis menang tipis 1-0 atas Austria dalam pertandingan grup di Euro 2024 di Stadion Düsseldorf Arena, Selasa 18 Juni 2024 dini hari WIB. Prancis menang berkat gol bunuh diri di menit 39 oleh bek Maximilian Wubar. Skor ini bertahan hingga laga bubar. Dengan hasil ini Prancis menempel ketat Belanda di klasemen sementara grup D. Insiden mengerikan terhadap Mbappe terjadi menjelang berakhirnya pertandingan lawan Austria. Pada menit ke-86 saat melakukan duel udara dengan Kevin Danso, wajah Mbappe membentur bahu Danso. Mbappe mendapatkan perawatan setelah hidungnya mengeluarkan darah. Dari berbagai sumber melaporkan Mbappe mengalami patah hidung. Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF lalu melaporkan bahwa sang pemain akan menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Düsseldorf. Ada kemungkinan Mbappe harus mengenakan topeng di laga-laga berikutnya di Euro 2024. Kylian Mbappe memastikan tidak akan membela Prancis di Olimpiade 2024. Mbappe menyebut bahwa Real Madrid tidak mengizinkannya. Begitulah adanya, dan saya juga paham kok. Saya gabung tim baru pada bulan September. Jadi itu bukan cara terbaik untuk memulai sebuah petualangan, ujar Mbappe. Mbappe hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk timnas U23 Prancis yang dilatih Thierry Henry. Bukan hanya Mbappe, nasib apes juga menimpa Romelu Lukaku pada pertandingan versus Slovakia. 2 golnya dianulir oleh VAR. Yang pertama, karena sang pemain berada dalam posisi offside di menit ke-56. Peruntungan Lukaku makin menjauh setelah VAR kembali menganulir golnya di menit ke-86. Hal itu disebabkan tangan Luis Openda terlebih dahulu menyentuh bola dalam proses terjadinya gol, sehingga Belgia harus menelan kekalahan. Isu rasisme mengguncang perhelatan Euro 2024. UEFA melakukan penyelidikan disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Serbia. Penyelidikan tersebut terkait dugaan perilaku tidak pantas yang dilakukan supporter Serbia setelah pertandingan Euro 2024 negara itu melawan Inggris pada 16 Juni 2024. Badan Kontrol Etika dan Disiplin UEFA akan memutus masalah tersebut pada waktunya, jelas UEFA dalam pernyataannya. Laga Inggris versus Serbia ternyata masih menyisakan cerita unik. Seorang fans timnas Inggris dikabarkan tertidur di kursinya di arena of Schalke saat Inggris menang atas Serbia dan tidak terbangun sama sekali setelah 90 menit laga yang membosankan. Penggemar tersebut memposting video ke TikTok saat dia bangun sekitar jam 4 pagi keesokan harinya, masih di kursinya di stadion yang benar-benar kosong. Konyol sekali ya football lovers. Momen unik juga terjadi di stadion lain. UEFA telah memberi sanksi kepada YouTuber Jerman yang masuk ke lapangan selama upacara pembukaan Piala Eropa dengan menyamar sebagai maskot. Ia melakukan itu hanya demi konten. YouTuber tersebut memakai kostum maskot palsu yang ia beli dari Tiongkok. UEFA melarang sang YouTuber untuk kembali memasuki arena stadion selama Euro 2024 berlangsung. Ryan Porteous dipastikan absen di sisa laga timnas Skotlandia di babak grup Euro 2024 usai diganjar skorsing 2 laga karena kartu merah yang diterimanya di laga melawan Jerman Sabtu 15 Juni lalu. Mulanya ia hanya disanksi 1 laga, tapi setelah mengevaluasi insiden pelanggaran tersebut, Komisi Kendali Etik dan Disiplin UEFA memutuskan menambahkan tambahan skorsing 1 pertandingan untuk Porteous karena dinilai melakukan pelanggaran yang serius dan kasar kepada Gundogan. Cristiano Ronaldo yang kini berusia 39 tahun memburu rekor unik saat Portugal bersuai Ceko pada laga perdana grup F Euro 2024 di Stadion Leipzig,
Rabu 19 Juni dini hari WIB. Kekasih Georgina itu memburu rekor pencetak gol tertua di pentas Euro. Rekor itu saat ini masih dipegang oleh ex-penggawa timnas Austria, Ivica Vastic. Vastic melakukannya saat memperkuat Austria kontra Polandia di Euro 2008. Ia mencetak gol penyeimbang lewat titik penalti saat berusia 38 tahun 257 hari. Dilansir Gol, winger Juventus Federico Chiesa masuk radar Bayern Munchen setelah memasuki tahun terakhir kontraknya di Turin. Jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg mengungkap bahwa Die Roten telah memasukkan nama anak Enrico Chiesa ke dalam daftar transfer mereka. Kontrak winger Italia itu di Bianconeri akan habis pada 2025 dan ia ditaksir bisa didatangkan dengan harga 30 hingga 40 juta euro saja atau sekitar 527 hingga 703 miliar rupiah. Bek veteran Nacho Fernandez sedang berada di masa-masa akhirnya bersama Real Madrid. Meski belum memberikan keputusan secara resmi, Nacho lebih dekat dengan pintu keluar ketimbang musim-musim sebelumnya. Kabarnya salah satu tujuannya adalah Liga Arab Saudi. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Nacho jadi target utama Al-Ittihad. Mereka sudah beberapa kali menghubungi perwakilan dari Nacho. Meski sang pemain terbuka dengan kesempatan itu, Madrid dikabarkan belum merestui. Al Real masih berharap pemain asal Spanyol itu mau bertahan 1 tahun lagi di Santiago Bernabeu. Sementara itu, Real Madrid juga berpeluang kehilangan salah satu bek mudanya. Dia adalah Rafa Marin yang musim lalu tampil mempesona bersama Alaves. Dilansir Football Italia, bek berusia 22 tahun itu jadi incaran beberapa klub Serie A. Namun Napoli dikabarkan jadi yang terdepan untuk menggait Rafa Marin. Kabarnya Rafa adalah permintaan langsung dari Antonio Conte. Pihak Napoli pun tinggal mengurus beberapa detail kecil untuk merampungkan kesepakatan ini. Menurut laporan yang sama, kesepakatan akan diumumkan hanya dalam beberapa hari ke depan. Dari bek muda, kini kita beralih lagi ke bek papan atas asal Spanyol yang sudah berada di penghujung karirnya. Dia adalah Sergio Ramos. Dilansir Football Espanya, mantan pemain Real Madrid ini dikabarkan akan segera meninggalkan Sevilla setelah 1 musim yang kurang memuaskan. Meski demikian, Ramos belum mau membicarakan soal masa pensiun. Dirinya masih ingin terus bermain meski usianya sudah 38 tahun. Kabarnya beberapa klub di luar Eropa mulai mendekati sang pemain. Salah satunya adalah klub MLS San Diego FC. Masih dari persepak bolaan Spanyol, rival Real Madrid yakni Atletico Madrid dikabarkan sedang berburu pemain tengah di tanah Inggris. Salah satu targetnya adalah gelandang milik Chelsea Conor Gallagher. Dilansir Football Espanya, dalam beberapa hari terakhir Atletico telah membangun komunikasi yang baik dengan Chelsea. Klub asal London itu tak menutup kemungkinan untuk melepas sang pemain. Namun 50 juta euro jadi angka yang harus dibayar apabila Los Roy Blancos benar-benar menginginkan Conor Gallagher. Masalahnya, angka tersebut terlampau tinggi bagi Atletico. Negosiasi pun berlanjut. Atletico berharap The Blues mau menurunkan sedikit harga Gallagher. Dari Spanyol kita terbang ke tanah Arab Saudi. Klub dari Neymar da Silva Santos Junior, Al Hilal, dikabarkan akan kembali bergerak di bursa transfer musim panas ini. Pemain yang jadi target utama dari Al Hilal adalah sayap AC Milan Rafael Leao. Dilansir Football Italia, sang juara Liga Arab Saudi itu memang belum melayangkan tawaran resmi ke Milan. Namun dalam beberapa hari terakhir, Al Hilal dilaporkan sedang menyusun proposal khusus untuk Leao. Al Hilal akan menyiapkan dana besar untuk menggoda Milan. Di sisi lain, Milan tetap pada pendiriannya untuk tidak melepas Leao jika tawarannya berada di bawah 175 juta euro. Mats Hummels yang memutuskan untuk hengkang dari Borussia Dortmund akan tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Beberapa klub pun mulai memantau situasi sang pemain. Salah satu klub yang tertarik adalah AS Roma. Menurut Football Italia, klub ibu kota itu sedang menyusun rencana untuk menggantikan Chris Smalling dengan Hummels. Kabarnya Giallorossi telah menyiapkan kontrak berdurasi 2 musim untuk sang pemain. Meski usia Hummels lebih tua dari Smalling, manajemen Roma meyakini bahwa kondisi fisik bek asal Jerman itu lebih baik dari Smalling. Sementara itu, mantan pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho sedang mengincar beberapa pemain dari Serie A untuk dibawa ke Fenerbahce. Seperti yang diwartakan oleh Football Italia, Mourinho meminta Fenerbahce untuk mendatangkan 2 pemain Juventus, Dean Huijsen dan Filip Kostic musim panas ini.
Untuk Wissam, Juve meminta biaya sekitar 30 juta euro. Sedangkan Kostic, Juve belum menyebutkan angka. Sang pemain masih fokus untuk pemulihan cedera yang dialaminya bersama timnas Serbia. Sejauh ini negosiasi berjalan cukup baik, namun Fenerbahce sedang mengincar harga yang lebih murah untuk Wissam. Dari Turin kita bergeser ke Milan. Rival Juventus, AC Milan, dikabarkan telah menetapkan bandrol untuk Theo Hernandez jika ada klub yang serius meminatinya. Dilansir Calcio Mercato, Theo dan Milan sebetulnya sedang dalam hubungan yang baik-baik saja. Sang pemain bahkan berstatus sebagai pemain penting dalam beberapa musim terakhir. Namun Theo dikabarkan meminta kenaikan gaji yang signifikan dari yang awalnya 4,5 juta euro per musim menjadi 8 juta euro per musim. Itu terlampau tinggi, tapi sedang dinegosiasikan. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Milan terbuka untuk penjualnya di angka 90 juta euro. Sedangkan di sepak bola Jerman, Robin Gosens yang menjalani musim-musim kurang membahagiakan bersama Union Berlin sedang berada di ambang pintu keluar. Bolonya berminat untuk meminjamnya, namun tawaran itu telah ditolak oleh Berlin. Kini menurut Fabrizio Romano, Benfica jadi yang terdepan untuk mendapatkan Gosens. Klub asal Belgia itu berniat untuk melayangkan kesepakatan permanen. Union Berlin pun terbuka untuk itu. Kini negosiasi tahap selanjutnya sedang berlangsung. Setelah berputar-putar di sepak bola Eropa, kini kita membahas sedikit tentang sepak bola tanah air. Sedang ramai tentang pemain keturunan, terungkap fakta tentang batalnya proses naturalisasi Choi Suk beberapa tahun silam. Menurut FIFA.co.id, pada tahun 2011 proses perpindahan kewarganegaraan dari Choi Suk sebetulnya sudah di tahap akhir. Dirinya bahkan sudah dijadwalkan melangsungkan sumpah WNI bersama Diego Michels dan Ruben Warbanaran. Sayang, dirinya justru tidak hadir dan menghilang dari radar. Kabarnya Suk memang tak berminat untuk membela Indonesia, ia lebih fokus pada karirnya di level klub. Setelah era Chiellini dan Bonucci berakhir, kini Italia punya jagoan baru lagi di lini belakang bersama Riccardo Calafiori. Bek bologna berambut gondrong ini mengingatkan kita dengan bek tangguh Italia zaman 90-an seperti Paolo Maldini. Saat Italia mengalahkan Albania 2-1, Calafiori tampil mengesankan dengan beberapa kali intercept penting. Selain itu, Calafiori yang masih berusia 22 tahun juga tercatat sebagai pemain timnas Italia termuda kedua yang bermain di Euro setelah Paolo Maldini. Pasca menjadi man of the match di laga Spanyol versus Kroasia, Fabian Ruiz tak banyak diperbincangkan di media. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente pun sampai melontarkan alasan aneh mengapa Fabian Ruiz kurang diperbincangkan. Menurut de la Fuente, sang pemain seringkali diabaikan karena namanya dianggap tak sementereng pemain populer lain. Jika namanya bukan Fabian, Anda pasti akan membicarakan dia tanpa henti. Anda harus adil menilai seseorang, kata de la Fuente kepada awak media. Striker Prancis asal Inter Milan Marcus Thuram memberikan tanggapan lucu terhadap seorang jurnalis yang salah mengira bahwa dia adalah Kylian Mbappe. Dengan nada bercanda, ada salah satu wartawan yang menyebut bahwa Mbappe mirip kura-kura ninja. Namun bukannya meluruskan wartawan yang salah alamat tersebut, Marcus Thuram justru bilang, "Saya lebih tampan dari Mbappe, saya tidak terlihat seperti kura-kura ninja," kata Thuram dalam konferensi pers jelang laga Prancis melawan Austria. Setelah mencetak sejarah sebagai pelatih termuda di Liga Inggris musim depan, pelatih Brighton Fabian Harselaar kini akan langsung memimpin latihan para penggawa Brighton jelang persiapan musim depan. Namun saat ini publik masih ragu apakah pelatih yang baru berusia 31 tahun tersebut tidak canggung menghadapi anak buahnya yang lebih tua. Pasalnya setidaknya ada 6 pemain The Seagulls yang berusia lebih tua dari Harselaar. Sebut saja James Milner, Danny Welbeck, Jason Steele, Lewis Dunk, Pascal Gross, dan Joel Veltman. Menurut laporan Sky Sport, Bayern Munchen memutuskan untuk mempertahankan Alphonso Davies hingga musim mendatang. Jika kontrak Davies tak diperpanjang, maka ia akan bersifat gratis pada akhir musim depan. Pasalnya, kontrak pemain Kanada ini di Allianz Arena hanya sampai 2025. Dengan adanya sikap Munchen tersebut, banyak publik kini berpendapat bisa saja nasib Davies nantinya bakal seperti seniornya dulu, David Alaba, yang gabung ke Real Madrid secara gratis.